Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yudhistiro, kelas 10 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan PPT tentang geografi danau. Danau, pengertian danau. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, danau artinya genangan air yang sangat amat luas yang dikelilingi daratan. Pengertiannya lain dari danau ialah telaga dan tasik. Danau merupakan genangan air tertampung oleh cengkungan bumi dengan volume yang besar. Air danau bisa bersumber dari aliran sungai, hujan, atau mata air yang memancar dalam tanah. Manfaat danau. Bagi makhluk hidup, danau merupakan salah satu sumber mata air dan keberadaannya sangatlah penting untuk menunjang kehidupan, baik kehidupan organisme di dalam danau itu sendiri maupun kehidupan di sekitarnya. Mari kita simak beberapa manfaat danau bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan air sehari-hari. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga air. 3. Sarana irigasi. 4. Membantu proses produksi barang. 5. Sarana rekreasi. 6. Memelihara ikan air tawar. 7. Pengembangan nilai budaya. 8. Sebagai sarana edukasi dan penelitian ilmiah. 9. Sebagai sarana penunjang transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk. 10. Sebagai wadah resapan air tanah sehingga dapat membantu mengendalikan banjir dan erosi. 11. Membantu mengatur keanekaragaman hayati. 12. Membantu proses pembentukan tanah. 13. Membantu menjaga siklus zat-zat yang berguna bagi makhluk hidup sekitar. 14. Sebagai sumber kekayaan hewani seperti udang, ikan, dan sebagainya. Klasifikasi danau. Danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang berbentuk akibat aktivitas tektonik. 3. Danau tektovulkanik. Danau ini terbentuk akibat aktivitas gabungan dari tektonik dan vulkanik. 4. Danau glasial. Danau glasial terbentuk di daerah pegunungan salju. Danau glasial berisi glester atau salju yang telah mencair yang terperangkap di sebuah cengkungan. Berikut contoh gambarnya. Danau vulkanik, danau tektonik, danau tektovulkanik, danau glasial. 5. Danau aliran ladam. Danau ini biasanya terjadi di sungai yang alirannya berkelok-kelok. 6. Danau kars. Danau kars adalah danau yang terbentuk karena pengikisan batu kapur oleh air. 7. Danau laguna. Danau ini biasa terbentuk di kepulauan kecil. 8. Danau buatan. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia. Contoh gambarnya danau aliran, danau kars, danau laguna, danau buatan. Nama danau di Indonesia. Di Indonesia tentu ada banyak karena hampir tiap-tiap pulau besar yang ada di Indonesia memiliki danau. Ada yang bilang waduk situ, telaga, dan yang lainnya. Danau yang artinya sebagai kumpulan air atau tentunya air tawar yang berada di tengah-tengah daratan. Berikut ini adalah nama-nama danau yang ada di Indonesia. Danau Kalimutu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Danau Kawah Ijen terletak di Provinsi Jawa Timur. Danau Kawah Kelut terletak di Provinsi Jawa Timur. Dan seterusnya banyak sekali danau-danau yang ada di Indonesia. Kita lanjut. 5. Danau terbesar di Indonesia. 1. Danau Toba di Sumatera Utara. 2. Danau Poso di Sulawesi Tengah. 3. Danau Pania di Papua. 4. Danau Manijau di Sumatera Barat. 6. Cara menjaga kelestarian danau. Danau adalah salah satu jenis perairan yang memiliki panorama tersendiri. Air danau terbentuk dalam sebuah cengkungan besar di permukaan bumi, baik berupa air yang tawar maupun yang tidak. Keberadaan danau karena peristiwa alam seperti danau yang terjadi karena pergeseran bumi tektonik pada lapisan atmosfer, peristiwa vulkanik, adanya bendungan saat terjadi erupsi lalu air terisi sampai danau yang dibuat manusia. Untuk itu, perlu upaya dalam melestarikan danau. Kita menunggu kapan dan siapa yang menjaga kelestarian danau, karena sebaiknya kita yang berusaha dan turun tangan menjaga keberadaan danau, terutama di lingkungan sendiri secara skala kecil maupun di negara sendiri secara skala besar.
Berikut ada penjelasan mengenai cara menjaga kelestarian danau. Pelestarian oleh individu dan masyarakat. 1. Mengadakan kegiatan pengelolaan dan pengurangan sampah. 2. Tidak banyak melakukan penambangan hutan di sekitar danau karena akan mengakibatkan sedimentasi. 3. Petani mengurangi dalam penggunaan pupuk dan obat-obatan pertanian seperti pestisida, herbisida, dan fungisida. 4. Pihak industri mengadakan pengaturan dalam membuang limbah industri dengan mengurangi zat racun atau bahkan menghilangkannya sama sekali karena dapat merusak ekosistem berupa hewan dan tumbuhan yang hidup di danau. 5. Tidak banyak mendirikan pabrik atau industri yang membangun limbahnya dekat dengan danau atau sumber perairan lainnya karena dapat menjadi penyebab pemanasan global. 6. Limbah dari rumah tangga berupa sisa cucian agar tidak dialirkan ke danau. Kalaupun harus, gunakan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan, ini yang terbuat dari bahan-bahan alami. 7. Masyarakat mengurangi membuang obat-obatan kimiawi karena senyawa kimia yang terkandung di dalamnya berpotensi dalam mengontaminasi air danau. 8. Mengadakan pemisahan sampah organik dan anorganik di tempat pembuangan akhir agar tidak menimbulkan senyawa kimia oleh bakteri yang dapat merusak ekologi air danau. 9. Menggalang kegiatan pengelola limbah rumah tangga dengan mengalirkan saluran pembuangan limbah ke tempat yang jauh dari sumber air danau. 10. Mengadakan kebersihan sanitasi di lingkungan pemukiman penduduk dan sekitarnya untuk mengurangi pencemaran dan penyebaran kuman penyakit. 11. Mengadakan konservasi lahan akibat erosi dan sedimentasi yang terjadi di sekitar danau karena hal tersebut dapat menyebabkan danau menjadi dangkal dan mudah meluap tiap pertambahan volume air saat turun hujan. Para petani dapat memanfaatkan lahan di sekitar dengan menanam tanaman keras berupa palawwijaya sehingga mengurangi adanya erosi pengendapan lumpur pada danau. B. Pelestarian oleh pihak berwenang atau pemerintah setempat. Bagi pihak yang berwenang, sebaiknya membuat kebijakan berupa perda peraturan daerah tentang larangan membuang limbah yang dapat mencemari danau. 2. Jika ingin menjadikan danau sebagai daerah wisata, maka hal yang diperhatikan perencanaannya yang bijak dan memikirkan secara jangka panjang. 3. Mengadakan proses penertiban pengawasan. 4. Mengadakan pengawasan secara intensif pada penangkapan ikan di danau yang dapat merusak ekosistem seperti menggunakan racun, bahan peledak, dan zat kimia lain. 5. Merencanakan penertiban pembangunan di sekitar danau. 6. Melibatkan masyarakat dalam pelestarian danau dengan mengadakan kegiatan yang bisa menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian danau. 7. Meningkatkan hubungan secara rutin antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program perlindungan danau. 8. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan mengelola danau akan pentingnya danau. 9. Mengatur susunan prioritas dalam mengendalikan dan memulihkan kerusakan yang terjadi pada ekosistem danau. 10. Pedoman pengelolaan danau selalu dikembangkan dari waktu ke waktu. Terima kasih.